Halo Sobat Jedab, selamat datang di Nguping, Ngobrol Itu Penting bersama saya Muhammad Tariq Aziz yang akan jadi host pada segmen kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu program MSIB, itu magang MSIB. Di sini juga ada mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali magang berturut-turut, yaitu Anjeli Rahma. Selamat datang Anjeli. Hai, datang. Oke, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan akhir-akhir ini apa ya? Langsung kesibukan banget nih. Iya sih. Apa ya? Yang pertama pastinya karena kita sama-sama mahasiswa semester akhir nih ya. Apalagi kesibukannya kalau bukan skripsian, itu yang pertama. Terus kemarin baru aja kayak join kontributor gitu loh, kayak mitra gitu, nulis di beberapa media. Terus sama ada tiap hari Sabtu sih, itu kayak ngajar ekstrakurikuler jurnalistik gitu di sekolah, di salah satu sekolah. Oke. Gitu. Kan udah di-mention nih, udah pernah ikut 2 kali magang. Itu mitranya apa aja ya yang kamu pelai magang? Oke, ini magang MSIB ya berarti ya. Kalau yang MSIB itu kebetulan aku memang ikut 2 kali. Yang pertama di MSIB batch 6 itu mitranya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur di Surabaya. Terus yang kedua itu ada di Detikcom, media pemberitaan, itu MSIB batch 7, tapi yang regional Jatim, jadi bisa dibilang Detik Jatim gitu. Itu posisinya digital jurnalis. Yang LR Dikti itu berperan jadi apa, ngapain aja gitu? Aman yang di Detik juga gitu? Oke. Kalau yang di LLDikti Wilayah 7 itu aku posisinya sebagai Public Relation Officer. Jadi kan kalau PR itu mungkin kalau misalnya di teori matkul ya, itu kan kayak humas. Tapi waktu itu karena kita mungkin mahasiswa magang, jadi perannya itu lebih ke yang pertama kayak bikin konten, kayak nge-branding dari segi medianya gitu. Bikin konten, terus ada juga liputan, tapi untuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Misal kegiatan ada pertemuan apa nih di lembaga, itu dibikin beritanya, di up di website mereka. Atau mungkin kegiatan di luar, kayak mungkin kan banyak sih sosialisasi antar kampus-kampus gitu kan. Itu juga dibikin beritanya, kemudian di up di website mereka. Itu kalau yang di LLDikti. Terus kalau yang di Detik itu, aku kan posisinya sebagai digital jurnalis ya. Tapi ternyata job desk-nya itu tidak hanya membuat berita. Jadi kami itu mahasiswa magang mungkin bisa dibilang bergantian posisi, ada 3 posisi. Yang pertama adalah reporter lapangan. Jadi ya bisa dibayangkan ya bagaimana reporter lapangan itu cari berita ke lapangan, liputan gitu-gitu. Terus yang kedua ada jadi di timeless atau menulis berita timeless. Mungkin kalau teman-teman kenalnya itu soft news ya. Jadi berita-berita yang timeless atau tidak terikat dengan waktu. Jadi itu ngerjainnya kan lewat di kantor gitu, di kantor. Terus yang selanjutnya di sosmed atau bisa dibilang kayak media sosial officer. Itu kita bikin konten pastinya dari berita dijadikan feeds, dijadikan reels atau dijadikan konten TikTok. Kurang lebih seperti itu. Alasan kamu mengikuti magang itu karena apa ya? Alasan mengikuti magang apa ya? Yang pertama pasti karena kan aku pribadi dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu udah fokus sama organisasi. Ya kan? Ikut Himakom, ikut ASA, ikut Portal Arjuna, ikut YTV gitu-gitu. Mungkin udah saatnya untuk mencoba bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kita di dunia kerja itu gitu. Kebetulan cutting itu selalu menyarankan ikut program MSIB karena benefitnya tuh banyak katanya. Mulai dari mungkin uang saku. Terus kalau MSIB itu kan lewat pemerintah kan masuknya. Jadi mungkin peluang perusahaan yang dipilih juga banyak, nggak hanya di domisili kita tapi juga bisa di luar daerah. Terus mungkin prosesnya itu lebih tertata kalau ikut MSIB. Terus kita juga bisa ketemu sama teman-teman dan rekan-rekan yang dari seluruh Indonesia gitu loh. Mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, jadi temannya juga banyak, relasinya juga banyak, pengalaman yang didapat juga banyak. Itu sih, makanya sampai ketagihan ikut MSIB 2 kali. Ceritain deh bagaimana proses seleksi mulai dari awal sampai bisa keterima tuh. Aduh,
ini panjang ya. Gak apa-apa. Oke, jadi kan kalau misalnya ikut MSIB itu kita prosesnya lumayan panjang, mulai dari ngurus berkas ke kampus kan, terus dari websitenya itu kita juga diberi kesempatan untuk milih 22 mitra waktu itu. Terus kalau di pisah-pisah ya kita bahasnya ya, karena bingung. Yang pertama itu di LL Dikti. Kalau di LL Dikti itu setelah diterima itu disuruh kayak ngisi beberapa hal di Google Form gitu. Habis itu langsung ke tes wawancaranya. Itu kalau di LL Dikti. Habis itu baru dia ditentuin siapa yang lolos atau yang enggak. Kalau di Detik itu prosesnya lumayan panjang karena pertama harus kayak kita tuh waktu itu disuruh diajak untuk sosialisasi dulu gitu loh. Terus disuruh ngisi kayak Google Form juga, disuruh ngisi ulang CV, portofolio gitu-gitu. Terus barulah ada psikotes waktu itu. Psikotes, habis psikotes terus ada asesmen kayak penugasan. Baru setelah penugasan kalau lolos masuk ke tahap wawancara. Itu pun wawancaranya sebenarnya ada dua, ada user, HRD sama user. Tapi waktu itu di batchku itu cuma wawancara HRD aja. Gitu. Oke. Kasih tips dong agar teman-teman yang lain bisa ikut magang dan lolos gitu. Tips apa nih? Berarti Tips untuk masuk bisa lolos magang gitu. Tips untuk bisa lolos magang. Sebenarnya kalau yang MSIB ya ini ya, karena kalau yang mandiri tuh nggak tahu guys. Karena sebenarnya langkah awal dalam memilih mitra itu adalah langkah awal agar diterima magang itu adalah dari memilih mitra. Kenapa? Karena memilih mitra itu kan sebenarnya juga ada strateginya kan, ada triknya. Kayak aku tuh memilih mitra berdasarkan yang linear dengan prodi gitu. Misalnya kan prodinya ilmu komunikasi nih. Pasti aku milih mitranya itu atau posisinya itu nggak jauh-jauh dari kayak PR, public relation, terus jurnalis, content creator, content writer, gitu-gitu. Nggak jauh dari skill kita dan prodi kita gitu. Itu tips pertama. Terus kedua itu, aku biasanya tuh pakai itu loh, Google Sheet, spreadsheet. Yes, spreadsheet. Tapi aku pakai Notion waktu itu. Jadi kayak pertama itu aku perusahaan apa, terus posisinya apa, terus tabel ketiga itu kriterianya. Jadi aku catetin setiap perusahaan itu kriterianya itu apa aja sih gitu, biar nanti bisa jadi patokan atau pedoman ketika membuat portofolio dan CV gitu teman-teman. Jadi kayak memang dari milih mitranya itu udah harus hati-hati, terus bikin CV-nya juga harus sesuai dengan apa yang memang kita miliki dan kriteria yang dimiliki oleh perusahaan biar match gitu, biar kuat. Terus portofolionya juga harus benar-benar bagus gitu. Oke. Itu sih. Aku lihat tadi itu di IG kamu ketemu langsung sama Pak Khairul Tanjung. Gimana tuh ceritanya? Iya betul. Happy banget sih hari itu. Ceritanya ya. Iya, ceritanya. Jadi kan itu ceritanya waktu aku magang di Detik yang MSIB kedua. Nah, kebetulannya itu ada acara yang namanya Detik Jatim Awards. Kan memang kalau misalnya ditarik ke atas dikit, Detikcom itu kan ada di bawah naungan Transmedia. Dan Transmedia itu kan punyanya Pak Khairul Tanjung. Jadi beliau itu menghadiri acara itu. Sebenarnya aku juga nggak expect karena katanya karyawan-karyawan di sana itu biasanya Pak Khairul Tanjung tuh nggak selalu hadir gitu loh. Jadi makanya aku juga kaget ternyata beliau hadir gitu dengan keramahannya, dengan senyumnya gitu. Gitu sih, jadi kayak waktu itu aku tuh posisinya jadi sosmed kebetulan. Jadi temanku itu ada yang bikin berita, teman magang ya, ada yang bagian bikin berita, terus ada kalau aku yang di sosmed, jadi bantu tim sosmed gitu. Kayak kalau bantu tim sosmed kan ada privilege-nya bisa mobile kan, bisa kemana-mana kan. Jadi aku waktu itu tuh bikin story sama buat konten buat nanti di-upload di Reels gitu loh. Jadi kan kalau misalnya teman-teman belum tahu, kalau di Detik Jatim Awards itu kan kayak ngasih penghargaan buat peserta nominasi-nominasi kayak mungkin dari pemerintah daerah, dari organisasi atau klub-klub gitu di Jawa Timur gitu-gitu kan. Jadi kayak setiap nominasinya itu di video
Makanya aku sering ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Terus akhirnya pas di akhir banget itu kan kita kayak udah happy-happyan ya, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Dan aku kan juga harus ngevideo kan, apalagi di depan itu ada kayak Bu Hovifah, Pak Emil, Pak Hairul Tanjung. Jadi ngevideo dari deket gitu sih, itu seneng banget, seru banget. Meskipun hektik banget tapi alhamdulillah bisa. Tapi aku nggak foto bareng. Oh, sayang sekali ya. Cuma kayak ngevideo gitu karena aku tuh kayak mungkin ya memang lagi hektik juga kan ngevideo gitu. Terus beliau juga diajak foto banyak orang dan aku tuh kayak salut karena beliau mau gitu loh. Bukan yang kayak dijaga ketat sama penjaga-penjaga atau apa, tapi emang kayak kalau mau ada yang foto langsung oke gitu. Itu sih. Ada cerita yang menarik lain selama magang? Cerita menarik lain itu sebenarnya banyak banget sih, Rik. Banyak. Oke. Yang paling diinget deh sekarang. Kalau inget semua, Oke. gimana dong? Salah satu. Ini yang di mana ya? Bingung aku, di LL Dikti atau di Detik ya? Di L dikti aja. Di LL Dikti. Kan dari tadi kan di detik. Oke. Kalau di LL Dikti itu mungkin general aja Mas. Iya, general aja, Kenapa general. aku jadi menyuruh? Maaf ya. Gak apa-apa, santai. Kalau di LL Dikti itu sebenarnya basic sih, bukan basic. Di situ kan pertama kali aku magang ya, ketemu dengan teman-teman dari universitas lain, apalagi waktu itu aku teman-temanku dari top university gitu loh, Rik. Kayak Ciputra, terus ada UNER, ada UPN, ada UB, dan aku sendiri yang dari Yudharta, teman-teman. Itu kayak sempet ada perasaan insecure, sempet ada perasaan itu karena di hari pertama itu kan kita disuruh kayak ke ruang-ruangan ya untuk memperkenalkan diri dari kampus mana gitu-gitu. Nah, kalau yang kampus top itu kayak banyak yang tahu kan, misalnya oh saya Angeli dari universitas mana gitu yang top gitu, kayak wah gitu, kayak mereka tuh tepuk tangan dan mungkin ada beberapa karyawan yang oh alma mater ambe aku gitu-gitu loh. Nah, sedangkan aku kan dari Yudharta, oh dari Yudharta mana itu gitu kan, dari Pasuruan, dan ya mungkin nggak ada yang alma mater gitu. Itu sih sempat kayak gitu, tapi nggak apa-apa, itu masih biasa aja. Terus dalam hal pekerjaan juga untungnya ya, maksudnya untungnya tuh bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Itu karena pertama kali magang juga dan lingkungannya kebetulan baik, sehat dan nyaman, teman-temannya juga klop, nggak ada yang menghakimi atau apa. Jadi kita itu bener-bener fun, kayak ngerjainnya tuh bareng-bareng. Terus ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu bisa kayak bukan dikasih. Intinya kita tuh saling sharing ilmu lah. Mereka kan juga pasti sistem kampusnya kan beda, saling cerita. Terus misalnya kalau mereka mungkin juga pernah punya pengalaman di bisnis atau punya pengalaman di agensi dan lain-lain, freelance, itu juga nggak ragu-ragu buat nge-share. Terus sedangkan kalau di Detik ya, itu kan media pemberitaan ya, pastinya beda banget. Yang sebelumnya kan di pemerintahan, kalian mungkin ada stigma-stigma tentang pemerintahan kan ya. Kalau menurut kamu gimana, pemerintahan itu gimana kerjanya? Kerja pemerintah? Ya sangat formal, kaku gitu. Oke, itu bisa kayak kita kan harus pakai seragam kan, ada seragamnya, terus masuk harus jam segini, pulang jam segini ya. Kalau udah jam pulang ya langsung pulang gitu-gitu kan. Terus mungkin lebih santai juga. Nah, kalau di media itu semuanya kayak jadi serba cepet gitu loh. Semuanya serba dikejar-kejar waktu. Kayak aku tuh kan berangkatnya kadang jam 8, jam setengah 9. Itu pulangnya kan jam 6 sore. Itu pun kadang nggak langsung pulang jam 6 sore, kayak di kantor dulu sampai jam 7 gitu, atau kalau ada kegiatan apa gitu kan. Pernah waktu itu sampai debat pilkada, itu sampai jam 11 malam pulangnya. Gitu-gitu. Jadi kayak pengalamannya sih pas di lapangan sih, pengalaman serunya. Kayak di lapangan itu kan banyak sekali kegiatan ya. Jadi setiap hari ada aja pengalaman-pengalaman baru, apalagi liputan itu sendirian, Rik. Kayak bener-bener sendirian dilepas gitu loh. Jadi kayak misalnya hari pertama aku tuh waktu itu liputan pilkada kalau nggak salah, ada kampanye pilkada damai namanya. Terus hari keduanya waktu itu ke Polda Jatim, ada kasus kriminal gitu. Terus ada juga waktu itu pernah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Terus waktu itu juga pernah ada kasus mahasiswa yang lompat dari gedung kampus. Itu pengalaman yang benar-benar membekas gitu loh. Terus kayak ada juga liputan kecelakaan truk gitu-gitu. Itu benar-benar bangun tidur langsung ditelepon sama redakturnya, sama mentorku. Jadi cepet-cepet ke sana gitu. Iya, bangun tidur, benar-benar bangun tidur. Itu pengalaman yang nggak pernah bisa dilupakan sih. Gitu. Terus kalau yang nulis berita di Timeless, itu kan kita benar-benar dituntut untuk kuantitas ya. Kualitas dan kuantitas. Itu kayak mungkin harus banyak nulisnya, sedangkan waktu itu kan bukan pertama kali ya, benar pertama kali. Jadi kayak kaget itu pasti, sedih, nangis, kayak kok susah gitu-gitu. Terus kalau di sosmed itu kemampuan, sebelumnya kan mungkin kita kan udah dapat matkul-matkul tentang video editing gitu-gitu kan, tapi jarang diasah. Iya. Nah pas di sana itu bener-bener diasah gitu loh, setiap hari harus bikin feeds, story, reels, konten TikTok gitu-gitu. Dan pengalaman yang paling seru saat di sosmed itu ketika video kita bisa FYP sih, itu seneng banget. Ada kan yang sampai di repost akun yang besar iya, gitu. Iya, sampai yang nonton kayak yang di detik doang itu sampai belasan gitu loh, belasan juta. Wow. Itu happy banget sih, karena kan maksudnya ya happy lah, siapa yang iya happy sih. ya gitu. Bisa FVIP. Itu Bisa. sebenarnya. Oke. Gak ada hambatan kah selama program magang itu? Banyak banget. Kalau misalnya bicara hambatan ya, yang pertama kan aku tadi bilang kalau di media tuh serba cepet kan. Jadi pasti pas awal-awal tuh kayak bingung gitu loh, karena dituntut untuk tulisannya itu bagus, terus cepet dan banyak. Kalau misalnya yang di lapangan dulu ya, kalau pertama karena setiap hari harus menghadapi lingkungan baru, setiap hari harus menghadapi orang baru. Kayak aku kan nggak se-extrovert itu ya, kayak ada jiwa-jiwa nggak pengen bersosialisasinya tuh ada gitu loh. Kayak kalau misalnya setiap hari harus misalnya tiba-tiba harus disuruh ke Polda, pas udah nyampe di Polda itu kayak nih dek mana ruangannya sing mana, terus ketemu wartawan-wartawan lain juga pastinya kita yang sebagai junior kan harus menyapa gitu loh. Itu tantangan banget sih kalau menurutku ya, kayak gitu. Terus mungkin kalau di lapangan itu kita kan harus cepet banget. Kalau misalnya lama dikit itu langsung ditelepon, langsung mana ini beritanya kok lama gitu-gitu, ada kendala apa gitu-gitu loh. Jadi kayak terpressure juga pastinya kalau di lapangan, apalagi belum lagi kalau misalnya beritanya ada yang salah atau apa gitu kan, langsung ditanya, konfirmasi beritamu tadi kok gini kok gitu. Dan selain apa ya, mungkin karena juga masih baru waktu itu, kayak sedih kan pastinya, takut, sedih, itu yang bikin, tapi hal itu malah bikin kita makin belajar gitu sih. Maksudnya memang di sana itu belajarnya nggak selain dari teguran ya, belajarnya itu dari teguran atau dari kesalahan di liputan sebelumnya. Jadi kalau misalnya salah di liputan sebelumnya itu dicatat baik-baik agar liputan selanjutnya nggak salah gitu. Atau misalnya dengan berita yang sudah diterbitkan itu kayak aku koreksi lagi gitu loh, beritaku yang asli sama yang udah diterbitin itu salahnya di mana, harus kayak gitu. Terus kalau yang di Timeless itu atau yang di Soft News tadi itu kan harus banyak ya teman-teman. Setiap malam itu kita harus memberikan topik gitu loh, besok mau nulis berita apa aja, dan itu minimal 5. Kayak setiap malam harus pikir 5 besok nulis apa gitu. Dan pada kenyataannya besoknya itu bisa sampai 10, 9, 8 gitu-gitu. Rata-rata segitu. Tapi waktu itu pernah sih yang kayak aku sampai mumet itu 12. Itu kayak bener-bener teler. Susah soalnya kan kalau Timeless itu harus, kalau di lapangan kan kita dapat informasi dari kejadian langsung. Kalau Timeless kan harus cari riset dulu kan. Itu yang bikin susah. Kalau di sosmed aman aja kalau kataku. Oke. Ya aku kepanjangan nggak sih? Banyak cerita nggak sih? Nggak apa-apa. Makin banyak cerita, makin banyak teman-teman bisa terinspirasi mungkin. Semoga. Jadi ingin ikut magang lagi. Oh ya, ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang menonton video ini? Pesan apa ya? Mungkin berani untuk mencoba. Karena aku sendiri pun pernah ada di fase kayak dulu mencoba untuk
magang itu kan takut, maksudnya takut nanti ada teman nggak ya di sana, nanti mentornya baik nggak ya, nanti lingkungan kerjanya baik nggak ya, toksik nggak ya, kan mungkin udah banyak cerita-cerita yang nggak baik gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak berani mencoba itu kayak saat udah di fase ini selesai menjalani semuanya tuh kayak untung loh aku dulu coba gitu. Kalau misalnya aku dulu nggak mencoba dan nggak merasakan semua ini pasti kayak rugi banget gitu kan. Itu sih kalau dari aku, karena mungkin ada gagalnya. Aku juga ikut MSIB nggak langsung diterima kan. Aku kan ikut MSIB juga dari batch 5, itu gagal. Terus coba lagi di 6 dan ke-7 itu. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi semangat terus, jangan pernah takut untuk melangkah atau mencoba hal baru. Itu sih, semangat pokoknya. Oke, itu jadi penutup kali ini pada video kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi. Sekian, sampai jumpa di pertemuan kesempatan lain.